Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi teman-teman. Dia ikutan nih. Kamu ikutan kemana Peter? Aku tidak tahu. Aku tidak ikut bersama dia. Oh ya sudah, kamu ikutnya bersama aku ya Mei. Ya, tapi kamu kenal dengan teman-teman di sini semua. Karena aku waktu itu sudah pernah ya teman-teman. Cuman aku pergi. Aku kesal sama Peter. Sekarang kesel lagi nggak? Enggak sih, aku nggak kesel sekarang. Cuman Peter nggak ikut dengan aku. Ya sudah, hari ini aku akan bercerita loh. Tentang apa ya Miss Apri? Bahwa tubuhku itu bait Allah. Apa maksudnya? Nah, nanti kita akan dengarkan ya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa anak-anak. Oke. Yuk kita berdoa. Masih lihat lo ada yang masih belum bersikap berdoa lo. Oh ya? Masa? Itu lihat tuh. Oh iya. Ayo teman-teman kita mau berdoa. Ya, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Yuk kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini bersama anak-anak kami di tempat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan bahwa tubuh kami ini adalah bait Allah. Apa maksudnya ya Tuhan? Biarlah anak-anak kami mengerti bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu, tempat tinggal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, kita mau lihat ayatnya ya, ada di mana ya? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, nanti dulu Miss Apri mau bacain ya. Nah, dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, tubuh kita ini tempat kediaman Tuhan. Ya anak-anakku sekalian, ya coba kalau lihat gambar ini. Apa itu? Rumah. Iya betul, rumahnya kotor loh, berantakan. Coba kalau kamu lihat anak-anak, kamu lebih suka yang mana? Mei, kamu suka yang mana? Itu, yang bersih lah aku sukanya. Iya, kalau yang kotor aku nggak mau. Ya, kalian pasti juga nggak mau ya rumah yang kotor. Maunya rumah yang bersih, yang nyaman, yang indah, enak untuk ditempati. Nah anak-anakku, namun kita mau lihat di sini nih. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Allah atau di dalam bait Allah, dia lihat kaget sekali. Kenapa kaget? Ternyata bait Allah yang digunakan untuk beribadah dipakai buat berdagang. Seperti yang ada di dalam Lukas 19 ayat 45 sampai 8. Tuhan Yesus marah. Oh iya kan gereja itu buat untuk memuji Tuhan ya. Iya, tapi itu dipakai buat berdagang. Anak-anakku, coba kita perhatikan. Kenapa ya? Pada waktu itu ada perayaan Paskah tuh. Orang Yahudi datang ke rumah Allah yang ada di Yerusalem. Perayaan ini biasanya dilakukan, diperingati karena keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mereka udah bebas. Jadi mereka berterima kasih, memuliakan Tuhan. Jadi mereka datang tuh ke Yerusalem anak-anak. Ke rumah Tuhan. Tetapi waktu mereka datang, biasanya tuh ya Mea dan semua anak-anakku, kalian perlu tahu. Mereka biasanya bawa persembahan, bawa korban, binatang, baik domba, burung merpati dan sebagainya. Datang tuh ke rumah Tuhan di Yerusalem untuk memberikan korban. Tapi saat itu mereka nggak bawa. Enggak, jadi maksud mereka mau beli di dekat-dekat situ lah, di tempat dekat-dekat situ. Nah karena perjalanan yang jauh mereka nggak bawa korban-korban yang mau dipersembahkan itu. Mereka mau beli di dekat tempat beribadah di situ, Mei. Masuk akal, bisa diterima. Iyalah kan supaya efisien begitu ya daripada bawa-bawa binatangnya dari tempat mereka ke Yerusalem. Bahkan para pemimpin agama Yahudi tuh mengizinkan berjualan hewan kurban bahkan penukaran uang untuk memudahkannya.
Nah, itu kelihatannya. Ternyata ada sesuatu, Mei. Apa itu? Ternyata ada rencana yang tersembunyi. Rencana apa, Miss Apri? Oh, anak-anak mau tahu nggak rencananya apa? Ternyata tuh para imam, ahli Taurat dan orang Farisi tuh juga cari keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi seperti apa, kamu tahu nggak, Mei? Enggak. Nih, jadi ketika para pedagang itu dapat untung, mereka dapatnya kan berlipat ganda. Lalu dibagi tuh sama para ahli Taurat, para imam dan orang Farisi. Aduh, emang boleh begitu? Ya nggak boleh lah, Mi. Tapi itu dilakukan. Nah, itu sangat mengerikan sekali anak-anak. Bahkan pada saat Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, pada saat hari Paskah itu, ia menemukan orang-orang yang tidak menghormati Allah. Jadi berjualan begitu rame. Tuhan Yesus marah loh. Tuhan Yesus marah. Diusir semuanya. Diusir semua barang-barangnya, semua dibungkir balikan. Karena Tuhan Yesus marah, rumah Allah, tempat ibadah tuh dijadiin pasar, anak-anak. Dijadikan pasar. Oh iya ya, kayak pasar ya, jual beli kan di pasar ya, Miss Apri ya. Iya, itu dijadiin pasar. Jadi Tuhan Yesus marah. Karena sesungguhnya rumah Tuhan itu seharusnya kan buat memuliakan Tuhan, bukan dijadikan pasar, anak-anak. Nah, makanya Tuhan Yesus usir semuanya. Wah, pada ketakutan semua, pada lari mereka semuanya. Wah, coba pikir. Hari itu juga Tuhan bersihkan, Yesus bersihkan. Nah, anak-anakku sekalian, apa kaitannya dengan tubuh kita? Iya, Miss Apri, itu kan rumah Tuhan di Yerusalem. Bukan di sini. Betul. Itu memang peristiwa pada waktu itu di Yerusalem. Tetapi seperti ayat yang tadi kita baca di 1 Korintus itu, di 1 Korintus bicara bahwa tubuh kita ini sebenarnya bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Oh ya? Iya. Jadi tubuh kita ini adalah tempat bait Allah, roh Allah. Oh begitu. Iya. Nah, kalau kita lihat anak-anakku sekalian, bagaimana Paulus mau beritahu bahwa tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus. Maksudnya tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Allah sendiri. Roh Kudus itu roh Allah sendiri. Nah, kalau kita tempat kediaman tubuh kita ini di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata bahwa roh Allah diam di dalam diri kita, dalam hidup kita. Tubuh kita ini didiami oleh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Oh begitu. Iya, Tuhan itu kan nggak kelihatan ya. Nah, selanjutnya kalau tubuh kita ini sudah didiami oleh roh Allah, berarti kita ini milik Tuhan. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, tubuh kita ini menjadi tempatnya Tuhan. Ini menunjukkan kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang dimuliakan, yaitu tempat kediaman Allah. Coba, wow keren ya tubuhnya Miss Apri dan teman-teman di sini semua tempat kediaman Tuhan. Iya betul sekali, tempat kediaman Tuhan. Nah anak-anakku sekalian, seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita seringkali mengotori tubuh kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan ada pertengkaran, iri hati, amarah. Waduh, di sana ada semua anak-anakku sekalian. Dan Tuhan gak mau hal itu terjadi. Betul juga. Kan maunya bersih ya Miss Apri. Iya, maunya bersih. Nah anak-anakku, tubuh kita ini milik Tuhan. Tubuh kita ini bukan milik kita karena sudah ditebus. Ketika firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait roh Allah.
Itu artinya tubuh kita adalah milik Allah. Tubuh kita menjadi kepunyaan Allah karena sudah dibeli oleh Kristus, oleh darah Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, apa maksudnya telah dibeli oleh Kristus? Tuhan Yesus telah membayar. Harganya sudah lunas dibayar ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oh ya, saya pernah dengar Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau aku mah enggak ya, aku boneka kan ya Miss Apri? Iya. Nah, Tuhan Yesus menebus dengan darahnya, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sikap yang benar terhadap tubuh yang Tuhan berikan sebagai bait Allah? Pertama, menyerahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Itu yang Miss Apri mau kasih tahu. Karena Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya apa ya? Jadi kalau kalian melakukan apapun, semuanya itu bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, menolong sesama, membantu teman, mengasihi siapapun, itu semua buat kemuliaan Tuhan, bukan buat kita. Bagus sekali tuh Miss Apri, betul sekali anak-anakku sekalian. Nah, kalau kita belajar, sekolah, melakukan aktivitas dan sebagainya, itu berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena itu termasuk ibadah juga. Jadi ibadah bukan hanya sekedar memuji Tuhan, tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selama itu melakukan yang terbaik, itu memuliakan Allah. Nah, anak-anakku, jangan serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita melakukan pertengkaran, kemarahan, membenci dan sebagainya, itu jelas kita serupa dengan dunia. Tuhan tidak mau. Kita justru melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita sekarang sadar bahwa tubuh kita ini berharga. Kita mau berubah. Kita tahu bahwa bait Allah itu adalah tubuh kita. Pergunakan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan yang terbaik supaya hidup kita ini menyukakan hati Tuhan. Tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana Mei? Aku ngerti. Berarti tubuhnya Miss Apri, tubuh teman-teman di sini untuk memuliakan Tuhan. Ya, betul sekali. Dan itu adalah tempat kediaman Tuhan, gitu. Iya, betul. Tempat kediaman Tuhan, tubuh Miss Apri, tubuh semua teman-teman dan para pengajar di IPK ini, semuanya tempat kediaman Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus. Begitu loh Mei. Oh, terima kasih ya Miss Apri buat penjelasannya. Iya, anak-anakku sekalian, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami mengerti bahwa tubuh kami ini adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Dan kami mau memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan sikap kami, hidup kami, di mana saja kami berada, terhadap siapa saja Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, sampai di sini Miss Apri dengan Mei. Mei, ayo, apa? Salam dong. Bilang, sampai jumpa lagi. Oh, iya, sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih ya sudah mendengarkannya. Bye-bye. Ya.